Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Terasalem Dataken volume 10 part 6. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan memperlihatkan Rimuru, Ramirez, Veldora, dan Milim versus Party Green Rebellion. Dan kita juga diperlihatkan masa lalu Mariabel Rosso. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Rimuru dan yang lainnya telah mendengar laporan bahwa Party Green Rebellion telah berhasil mengalahkan bos lantai 40 labirin, yaitu Ular Tempest. Bahkan pada saat ini, mereka juga hampir mendekati lantai 49 labirin. Dan tentunya, ini membuat Rimuru dan Milim sedikit cemas. Itu karena baju besi dan senjata yang dipesan Rimuru masih dalam proses pengerjaan hingga saat ini. Meskipun Veldora dan Ramirez tampak bersemangat dan nekat untuk menghadapi mereka, namun Rimuru merasa jika ia tak punya peluang tinggi untuk mengalahkan mereka walaupun harus bertarung dengan serius. Di saat Rimuru terus berpikir untuk mencari solusi, tiba-tiba datanglah Sion ke ruangan untuk menemui Rimuru sama. Dan betapa mengejutkannya, Sion telah membawa kabar baik untuk Rimuru sama dan yang lainnya bahwa Kurobe dan Pak Tua Garam telah selesai menyiapkan perlengkapan untuk avatar monster yang dipesan Rimuru sama sebelumnya. Segera setelah itu, Sion kemudian langsung memberikan perlengkapan tersebut kepada Rimuru sama. Mendengar kabar itu, Rimuru, Ramirez, Veldora, dan Milim pun tersenyum dengan senyum jahat mereka. Ya, perlengkapan untuk avatar monster milik Rimuru adalah sabit Grim Reaper dan jubah hitam. Sedangkan avatar milik Veldora mendapatkan pedang Grim Reaper yang dilengkapi perisai besar dan baju besi. Adapun avatar milik Milim yang berwujud slime juga mendapatkan tombak Grim Reaper. Bahkan ia juga mendapatkan jubah berbulu merah tua yang memiliki efek khusus. Efek dari jubah tersebut dapat memunculkan sepasang sayap merah setelah memakainya. Dan yang terakhir adalah perlengkapan avatar monster milik Ramirez, yaitu full set baju besi. Setelah itu, Rimuru kemudian menyarankan untuk memilih senjata kapak dan perisai untuk Ramirez. Namun Ramirez menjawab bahwa ia tak butuh sebuah perisai. Ramirez kemudian mengambil dua senjata di kedua tangannya, yaitu senjata kapak besar Grim Reaper. Setelah semuanya mendapatkan perlengkapan mereka masing-masing, Rimuru kemudian memeriksa status avatar Veldora, Ramirez, Milim, dan juga miliknya. Dan tampaknya avatar mereka hampir setara dengan peringkat A. Avatar hantu milik Rimuru tampaknya berfokus pada serangan sihir. Karena avatar Rimuru berspesialisasi sebagai penyihir, Rimuru pun akan segera belajar tentang sihir roh, sihir ilusi, dan bahkan sihir suci sekalipun. Berikutnya adalah avatar milik Veldora, yaitu skeleton pendekar pedang Jack of all trades. Selanjutnya adalah avatar slime milik Milim. Slime ini tampaknya memiliki kecepatan yang luar biasa yang dapat menghabisi lawannya dengan one shot one kill. Dengan kata lain, avatar slime milik Milim adalah tipe assassin. Dan yang terakhir adalah avatar milik Ramirez, yaitu kesatria berzirah. Avatar Ramirez tampaknya memiliki daya tahan dan daya serang yang cukup kuat. Jadi bisa disimpulkan, avatar Ramirez adalah tipe berserker. Setelah semua persiapan selesai, Rimuru, Ramirez, Veldora, dan Milim pun akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan Party Green Rebellion yang sudah sampai di lantai 49. Segera setelah itu, Rimuru dan yang lainnya pun langsung menggunakan avatar mereka dan pergi ke lantai 49 labirin. Lantai 49 adalah lantai yang dipenuhi perangkap yang Rimuru siapkan. Bahkan di lantai itu juga terdapat gerombolan slime di sana. Namun betapa mengejutkannya, Rimuru sepertinya mengalami kesalahan perhitungan. Meskipun avatar milik Rimuru dan yang lainnya sudah mencapai peringkat A, tapi kemampuan asli Rimuru, Ramirez, Veldora, dan Milim juga tercermin dalam avatar mereka. Meskipun skill mereka dibatasi, tapi Rimuru, Veldora, Milim, dan Ramirez tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman bertarung yang lebih unggul. Jadi gini Pak,
Ibaratkan lo udah sepuh main di rank Mythical Glory ataupun Mythical Immortal, tapi lo malah buat akun baru dan main di rank Epic. Dan tentunya lo pasti bakal bantai-bantai di sana dan bakal easy petikan. Ya, begitulah kira-kira analoginya. Wiped out. Jadi pada saat Rimuru dan yang lainnya menghadapi party Green Rebellion, Rimuru dengan avatarnya dapat melepaskan serangan-serangan sihir dengan cepat tanpa melantunkan mantra sekalipun. Rimuru juga memerintahkan gerombolan slime di lantai ini untuk mengalihkan perhatian musuh dan merusak senjata musuh dengan cairan asamnya. Sedangkan di satu sisi, Veldora berfokus memisahkan barisan musuh dengan mengayunkan pedangnya seperti master ilmu pedang. Veldora tertawa dan berkata, "Kuahahahahahaha. Lihatlah teknik Veldora Style Killing Arts milikku. Ini adalah gabungan teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya." Veldora tampaknya telah belajar beberapa teknik dari manga yang dibacanya. Sedangkan di sisi lain, Milim dengan avatar slime-nya kini telah bergerak dengan sangat cepat sambil menyelinap mendekati musuh dan mengganggu formasi musuh. Meskipun slime seharusnya adalah monster yang lemah, namun dengan mobilisasi dari slime itu sendiri dan refleks alami dari Milim, tentu sangat sulit untuk memberikan serangan kepada avatar slime Milim ini. Milim tertawa dan berkata, "Wahahahahahaha, kalian sangat lambat, semuanya sangat lambat, makan ini dasar tolol." Dan dengan sigap, Milim langsung menusuk leher musuh yang sedang lengah dengan tombaknya. Di satu sisi, Ramirez dengan avatarnya juga mulai melakukan serangan terhadap musuh secara membabi buta. Tepat di depan semuanya, Ramirez dengan songongnya berkata, "Wahahahahaha, biarkan aku menunjukkan betapa kuatnya diriku." Rimuru merasa bahwa Ramirez benar-benar idiot. Gaya bertarung Ramirez terlalu serampangan dan tanpa perhitungan. Namun bagi Rimuru, hal itu juga menguntungkan baginya. Rimuru akan memanfaatkan Ramirez sebagai umpan untuk melancarkan serangan 3 arah. Dengan kata lain, Ramirez di sini berperan sebagai tanker. Sambil memanfaatkan Ramirez, Rimuru juga akan melakukan percobaan sihir sucinya dan mempelajari rahasia tertinggi iman dan rahmat yang diajarkan Rumina sebelumnya. Dan betapa mengejutkannya, Rimuru tampaknya telah berhasil menggunakan sihir suci dan berhasil mengetahui konsep rahasia tertinggi iman dan rahmat yang Ruminas ajarkan sebelumnya. Karena avatar Rimuru berhasil menguasai sihir suci dan adanya kemampuan khusus avatar Milim, Veldora, dan Ramirez, alhasil partai Rimuru kini sangatlah kuat. Yang akhirnya Rimuru, Veldora, Ramirez, dan Milim pun berhasil memojokkan setiap anggota partai Green Rebellion. Dan pada saat itulah, Kapten Green Rebellion sangat kesal dan berteriak, "Sialan! Semua kerja keras kami telah hancur. Mari kita segera mundur. Setidaknya, kita masih mendapatkan beberapa keuntungan." Rimuru yang mendengar teriakan itu pun mulai menyadari bahwa Kapten Party Green Rebellion adalah seorang wanita. Dan segera setelah itu, anggota Party Green Rebellion yang tersisa pun langsung menggunakan item untuk keluar dari labirin. Setelah melihat kekalahan party Green Rebellion, Veldora berkata, "Ini sungguh luar biasa." Ramirez menjawab, "Benar sekali, kita telah menang." Milim juga berkata, "Tak perlu dikatakan lagi, kita adalah tim yang tak terkalahkan." Wahahahahahaha. Dengan demikian, misi Rimuru untuk menghentikan pencapaian party Green Rebellion pun telah berhasil. Setelah itu di halaman selanjutnya, kita akan dihadapkan arc baru yaitu arc Maribel Rosso. Di sini kita akan diperlihatkan profil dari Maribel Rosso. Maribel adalah seorang reinkarnator sama seperti halnya Rimuru. Sebelum bereinkarnasi, Maribel dulunya adalah penguasa yang mendominasi bangsa Eropa. Dia telah memanipulasi ekonomi dunia sesuka hatinya. Bahkan peperangan hanyalah sebuah bidak di papannya. Dia membangun kemakmuran dirinya sendiri di atas penderitaan dan kemalangan orang lain. Ia pun menjalani kehidupan bahagianya sampai melewati usia tua. Setelah ia meninggal di usia tua, ia pun bereinkarnasi ke dunia ini sebagai seorang putri kerajaan kecil yaitu kerajaan Steel Rosso. Meskipun Maribel telah terlahir kembali, namun ia masih memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya dan masih memiliki keinginan kuat untuk mendominasi dunia. Dan karena keserakahannya itulah, Maribel telah mendapatkan unique skill Greedy One dari seri 7 Dosa Mematikan. Itu adalah kemampuan untuk mendominasi dan memanipulasi hasrat manusia. Dengan kemampuannya itu, Maribel dapat melihat keinginan seseorang.
Semakin besar keinginan seseorang, maka semakin mudah pula mereka dimanipulasi. Dan dengan kemampuan itulah, Mirabelle mulai memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Dia secara bertahap meningkatkan jumlah pion yang dimilikinya. Bahkan di usianya yang masih dini tersebut, ia telah mengeksploitasi lingkungan sekitarnya. Bahkan ia berpikir bahwa ini adalah taman bermain pribadinya. Dan tak sampai di situ saja, Mirabelle juga berniat untuk mendominasi dunia ini juga. Namun ketika Mirabelle berusia 3 tahun, Mirabelle telah bertemu dengan seseorang. Orang itu adalah pria yang telah membentuk dewan ratusan tahun sebelumnya, yaitu Grand Elder dari keluarga Rosso, Granbell Rosso. Granbell adalah pemimpin dari 5 Grand Elder yang telah mengendalikan dewan bangsa barat. Ketika Granbell bertemu dengan Mirabelle, Granbell kemudian menyapa Mirabelle dengan berkata, jadi kamulah yang bernama Mirabelle ya? Mirabelle menjawab, benar sekali, senang bertemu denganmu kakek. Itu adalah jawaban salam yang tidak pada umumnya dikatakan seorang anak berusia 3 tahun. Mirabelle tampaknya berniat menggunakan skillnya untuk memanipulasi Granbell. Ya, bagi Mirabelle, bahkan ayahnya sendiri yang seorang raja hanyalah sebuah pion baginya. Mirabelle telah memanipulasi semua orang di dekatnya, bahkan keluarganya sekalipun. Namun betapa mengejutkannya, Granbell nampaknya berbeda dari orang-orang pada umumnya. Mirabelle saat itu sepertinya tak berhasil mendominasi Granbell. Menyadari kegagalannya ini, Mirabelle pun terdiam. Melihat Mirabelle yang terdiam tersebut, Granbell kemudian bertanya, apa kau berencana untuk memanipulasiku? Di satu sisi, Mirabelle sepertinya merasakan aura yang mencekam dari Granbell tersebut. Jika ia mencoba menipu Granbell, mungkin ia bisa dibunuh seketika. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.